Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Kita fokus kepada kinerja layanan, bahwa layanan ini harus ada mengalami kecepatan, akurasi, kemudian kepastian hukum, akuntabilitas atas segala kerja-kerja yang akan kita lakukan. Tetapi kami memberikan informasi bahwa sekarang ini jumlah aparatur sipil negara ini di tahun 2026 data ditarik per hari ini adalah 6 juta. Coba lihat, ya statistik. Nah, ini statistik hari ini per Januari 2026 tanggal 20 Januari kita lihat jumlah ASN kita adalah 6.546.083 orang. Jadi kalau kita lihat dengan jumlah ini, distribusinya adalah untuk PNS ada 54%, 3.557.000 sekian, P3K 31%, dan paruh waktu ada 15% atau 947.000. Kalau kita lihat jumlah ASN ini, yang akan mendirect semua administrasi kepegawaian, yang mengeksekusi dari 3.500 sekian APBN kita, di bawah administrasi kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, selain kita memiliki hak-hak dan kewajiban, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab. Tetapi terhadap Bapak dan Ibu sekalian, hak-haknya juga dijamin bagaimana statusnya, termasuk jika Bapak dan Ibu memiliki hak sampai dengan pensiun nanti. Lanjut. Kita lihat dalam melaksanakan pelayanan kepada seluruh ASN yang jumlahnya 6 juta tadi, maka kita sudah mengalami sebuah evolusi atau lini masa. Dulu dalam setiap pengurusan dari administrasi Bapak dan Ibu sekalian, itu mengalami sebuah proses yang sangat administratif, di mana kita semua wajib memberikan dokumen-dokumen fisik yang dilakukan layanan dalam bentuk surat, bentuk dokumen yang bertumpuk, kemudian perlu transportasi pengangkatan, pengangkutan, dan lain-lain. Tetapi bergeser ketika kita menggunakan SAPK, usulan kemudian diinput melalui sistem, ada suatu kemudahan. Kita menyertakan dokumen tetap, tetapi sudah mengalami sebuah pergeseran dalam sebuah pelayanan. Kemudian kita mendokumentasikan semua layanan tersebut. Nah, hari ini kita berada di posisi dengan menggunakan CASN. Bapak dan Ibu semua itu mengusulkan dan mengunggah hak-hak Bapak terkait dengan dokumen-dokumen dalam sebuah satu sistem yang pelaksanaannya itu one day service. Kemudian telah terjadi simplikasi dalam proses bisnisnya. Dan kita akan bergeser kepada sebuah otomasi. Otomasi ini sudah diberlakukan kepada 54 instansi yang sudah menerapkan otomasi untuk layanan-layanan pensiun pada usia atau batas usia pensiun 58 tahun, serta kenaikan pangkat yang dilakukan secara otomatis. Nah, bentuk daripada pergeseran layanan yang mulai daripada
manual sampai kepada otomasi ini adalah dalam rangka memberikan sebuah layanan kepada seluruh ASN. Ini dengan ukurannya adalah kepuasan daripada ASN, dengan ukurannya adalah kemudahan yang ujungnya adalah kebahagiaan. Inilah yang kemudian harus kita manfaatkan dari sebuah sistem yang sudah ada sehingga Bapak dan Ibu semua, seluruh ASN ini bisa untuk melakukan akselerasi dalam rangka melengkapi, mendokumentasikan sehingga hak-hak dari Bapak dan Ibu semua tidak terlambat, tidak ada komplain dan tidak ada seolah-olah ada layanan yang tidak terlaksana. Kalau kita lihat dalam sebuah pergeseran sebelum kita melakukan digitalisasi, dulu waktunya lama keluhannya. Itu masih ada di BKN. Sekarang berkasnya masih ada di BKD, sekarang masih ada di Biro Kepegawaian. Nah, kemudian hari ini waktu itu sudah terjawab. Kemudian semuanya bisa melihat proses perjalanan dari sebuah dokumen kita sudah berada di mana dengan SLA kita di BKN yang 5 hari ini bisa menjadi pedoman bagi Bapak dan Ibu jika memasukkan dokumen dengan catatan dokumen-dokumen itu lengkap, maka dia akan terjawab oleh waktu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita akan menjelaskan segala yang terkait dengan hak-hak Bapak dan Ibu dengan pemberhentian dan status, utamanya adalah perbaikan elemen NIP, nanti akan dijelaskan kalau seluruh ASN mengalami keterlambatan atau ada perbaikan terhadap NIP, kemudian ada perubahan nama, ada pengangkatan CPNS yang sudah 1 tahun katanya tetapi belum diangkat, padahal sudah latsar, sudah kalau dulu itu kita sudah prajabatan gitu ya, tetapi belum diangkat, nanti seperti apa pola dan prosesnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang ingin dan akan atau memanfaatkan haknya cuti di luar tanggungan negara, seperti apa prosesnya. Setelah cuti nanti akan diaktifkan kembali bagaimana pola, prosedur, dan pelaksanaannya. Serta hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi status sampai kepada Bapak dan Ibu pensiun. Nanti akan dipandu langsung oleh Ibu Direktur, nanti teman-teman juga bisa menyiapkan jawaban atas beberapa pertanyaan yang intinya hari ini kita berdiskusi, bercurah gagas, kemudian mencari solusi dan memecahkan masalah terhadap semua permasalahan yang ada dalam aparatur sipil negara.